Bapak, Ibu, dan saudari, kembali sangat bersyukur di sore hari ini bisa datang ke sini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan di sore hari ini kembali masih dalam topik yang sama di bulan ini, yaitu mengenai doa. Doa yang berkuasa. Dan di sore hari ini kita fokus kepada satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang doa dengan iman. Doa dengan iman. Nah, berbicara mengenai doa, tentu kita semua paham apa itu doa. Doa itu selain kita berbicara dengan Allah, tentu lebih banyak kita mungkin berpikir bahwa doa itu adalah datang memohon kepada Tuhan. Meminta sesuatu hal kepada Tuhan. Baik itu pertolongan, berkat, atau apapun yang kita rasakan kita mau Tuhan berikan kepada kita. Itu juga doa, di mana kita datang meminta, memohon kepada Tuhan. Namun, saya percaya juga bahwa kita semua ketika memohon kepada Tuhan, kita juga mau supaya ketika kita memohonnya dan ketika kita setelah memohonnya, ada sebuah keyakinan di dalam diri kita. Sebuah keyakinan yang besar bahwa Tuhan akan menjawab, bahwa Tuhan bahkan akan memberikan apa yang kita mau. Apa yang kita minta daripada Tuhan. Saya rasa perasaan ragu. Contohnya setelah kita berdoa, namun kita tidak yakin apakah Tuhan akan menjawab doa kita. Kita tidak yakin apakah Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Kalaupun ada, ini adalah perasaan yang saya percaya kita semua tidak suka. Kita semua tidak mau ada perasaan seperti ini. Kenapa untuk apa kita berdoa kalau misalnya setelah berdoa pun kita masih tidak yakin ini doa akan didengar atau tidak. Saya rasa kita mau kalau aku berdoa dan setelah aku berdoa aku punya keyakinan bahwa Tuhan akan mendengar, bahwa Tuhan akan menjawab, bahwa Tuhan bahkan akan memberi apa yang aku mau. Nah, inilah yang berkaitan tentang doa dengan iman. Doa dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberi, menjawab doa kita. Dan kita ingin memiliki perasaan seperti ini. Supaya kalau kita pun berbicara, saya mendengarkan khotbah di minggu lalu mengenai doa juga. Doa yang spesifik. Ada satu bagian yang disampaikan oleh Evangelis Jansel di sana yang mengatakan bahwa dengan berdoa spesifik, kita juga bisa berdoa dengan atau menunjukkan kesungguhan di dalam berdoa. Itu menunjukkan kesungguhan kita bahwa kita bukan hanya berdoa hal yang general, yang umum, hanya sekedar ya doakan saja, belum tentu juga Tuhan dengar atau tidak. Mau Tuhan jawab atau tidak ya terserah. Saya rasa dari sisi kita tentu itu bukan hal yang baik. Tapi juga dari sisi kita bisa kita katakan ini bukan perasaan yang menyenangkan. Adalah perasaan yang menyenangkan dalam kesungguhan kita bahkan berdoa. Setelah bahkan kita berdoa dengan spesifik. Menceritakan kepada Tuhan secara detail. Apa yang mau kita sampaikan. Ini pun ada keyakinan bahwa Tuhan dengar. Bahwa Tuhan akan jawab. Jadi di sore hari ini hal yang pertama yang saya mau kita perhatikan adalah bahwa ini adalah yang Tuhan mau. Tuhan mau ketika kita berdoa dan setelah kita berdoa kita mempunyai keyakinan bahwa Tuhan dengar, bahwa Tuhan akan jawab. Karena kalau kita kembali tadi sudah dibacakan kepada kita Yakobus pasal 1. Kalau kita melihat di ayat 6 dikatakan di sana,
hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan ini tentu konteksnya adalah seseorang yang datang kepada Tuhan meminta sesuatu. Nanti kita akan lihat di ayat 5 dikatakan bahwa itu adalah meminta hikmat. Namun saya mau kita fokus dulu di ayat 6 ini. Ketika Tuhan bilang kalau kamu datang meminta kepadanya, kamu harus minta dalam iman. Dan apa maksudnya minta dalam iman? Minta dalam iman di sini, penulis kitab Yakobus mengatakan bahwa meminta dengan iman berarti sama sekali jangan bimbang. Artinya tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan-raguan di dalam hati ketika kita memintanya. Ketika kita memintanya itu adalah sesuatu yang sungguh kita yakini. Bahwa aku boleh minta. Dan ketika aku memintanya kita pun yakin Tuhan mendengar. Dan Tuhan akan menjawab. Ini bukan sebuah permintaan yang kembali hanya sekedar diungkapkan saja. Ini bukan hanya sekedar hanya mau kasih tahu saja. Tuhan, aku mau ini, ya sekedar kasih tahu saja. Tapi dalam hati betul Tuhan, aku mau ini dan aku sungguh mau ini. Dan aku yakin Tuhan akan jawab permintaanku ini. Tidak ada keraguan dalam kita memintanya. Jadi dari dalam diri kita, ketika dikatakan meminta dalam iman, itu artinya sama sekali tidak ada keraguan-raguan, tidak bimbang sama sekali. Lalu, kalau dibilang tidak bimbang, mungkin kita masih berpikir ini perasaan yang seperti apa. Lalu ditambahkan di sini, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ketika kita berbicara tentang bimbang di sini, maka bimbang ini bukan hanya sekedar perasaan yakin atau tidak yakin, tapi juga sebuah perasaan yang kalau kita mau katakan tidak boleh mendua hati. Tidak boleh tidak ada kepastian di dalam hati dan pikiran kita. Tentang apa yang kita minta. Dan ketidakpastian ini terdiri dari dua hal. Kepastian akan apa yang kita minta. Dan kepastian kepada siapa kita harus memintanya. Kepastian dari apa yang kita minta. Artinya bahwa kita sebelum memintanya kita harus pastikan betul-betul apa yang kita mau. Kita pikirkan betul-betul apa yang kita minta. Dan kita boleh yakin bahwa yang kita mau minta ini adalah sesuatu yang tepat. Ada satu contoh di dalam firman Tuhan. Yaitu ketika Abraham sering berkomunikasi dengan Allah. Dan Tuhan sering mengungkapkan kepada dia, Abraham, bahwa kamu akan mempunyai keturunan yang banyak. Bagaikan bintang di langit, bagaikan pasir di laut, di tepi pantai. Sedemikian banyaknya lah keturunanmu dan keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Lalu Abraham, ketika Tuhan ungkapkan dia hal ini, dia pun ungkapkan kepada Tuhan apa yang menjadi permintaannya. Abraham dan Sarah sudah hidup cukup tua. Dan dia tahu betul bahwa sebagai manusia tidak mungkin lagi Sarah melahirkan anak. Lalu dia pikir, apa
apa? Apa yang bisa aku minta kepada Tuhan? Tentu Tuhan sudah merencanakan semuanya. Tuhan sudah bilang bahwa keturunanku akan menjadi bangsa yang besar. Itu adalah rencana Tuhan yang pasti akan terjadi. Tapi dari sisiku sebagai anak Tuhan, sebagai manusia, aku harus berdoa, aku harus minta sesuatu kepada Tuhan yang sejalan dengan rencana Tuhan ini. Maka dia pikirkan. Dan ketika dia sudah dapatkan idenya, dia katakan kepada Tuhan apa yang dia mau. Pernah dia minta bahwa Tuhan biarlah hambaku. Dia mempunyai seorang hamba yang sangat setia, Eliezer. Biarlah hambaku ini hidup di hadapanmu. Artinya, aku enggak punya anak. Biarlah Eliezer ku angkat anak. Abraham memintanya kepada Tuhan. Nah, dari contoh ini, tentu jawaban Tuhan kepada Abraham waktu itu adalah tidak. Karena itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Namun, itu bukan berarti juga bahwa Abraham salah ketika meminta Eliezer. Sebab Abraham tidak tahu bagaimana Tuhan akan membuat dia punya keturunan yang banyak. Yang ada dalam pikiran dia sebagai manusia yang dia tahu adalah Sarah tidak mungkin melahirkan. Tapi dia minta kepada Tuhan dengan penuh keyakinan seandainya diterima. Hambaku ini menjadi anak angkatku dalam artian. Dalam hal itu pun, kita melihat kesungguhan Abraham ketika dia meminta. Sesuatu yang bahkan dia tidak tahu. Tapi karena dia sudah pikirkan, dia sudah renungkan, dia coba minta kepada Tuhan dengan keyakinan. Dan dengan keyakinan ini, Tuhan akan jawab. Tuhan tidak marah kepada dia. Tuhan tidak bilang, Abraham kamu berdosa meminta itu. Oh, kamu bukan orang yang baik. Kenapa kamu minta seperti itu? Tuhan tidak bilang itu. Tapi Tuhan beritahukan kepada dia. Oh, ini bukan yang aku mau. Aku tidak mau yang ini. Aku mau nanti anakmu. Yang betul-betul anakmu. Yang akan menjadi ahli warismu. Yang akan melanjutkan keturunanmu. Lalu tidak lama kemudian lahirlah Ismail. Begitu juga dia bilang sama Tuhan, Ismail. Dia minta dengan penuh keyakinan, biarlah Ismail Tuhan yang hidup di hadapan. Tuhan bilang tidak. Yang lahir dari Sarah yang akan menjadi keturunanmu. Jadi dengan Abraham meminta dengan penuh keyakinan, ada jawaban daripada Tuhan. Dan jawaban dari Tuhan ini akan menolong Abraham untuk semakin tahu apa yang Tuhan mau. Tapi sebelum dia minta, dia pikirkan, dia yakinkan dirinya ini adalah hal yang aku rasa baik, ini adalah hal yang aku rasa benar, aku minta kepada Tuhan. Dan ketika kita berbicara tentang tidak diombang-ambingkan di sini, kita juga berbicara tentang kepada siapa kita memintanya. Dengan penuh keyakinan, tidak bimbang, artinya kita hanya minta kepada Tuhan. Tidak ada Allah lain di hadapanku. Tuhan katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya bahwa aku minta ini kepada Tuhan bukan hanya, oh Tuhan adalah salah satu opsi. Lalu aku minta juga kepada Allah lain. Ada orang Kristen berdoa dia, Tuhan, ketika dia sakit dia bilang, Tuhan tolong berikan aku kesehatan. Lalu setelah dia berdoa kepada Tuhan, dia pergi kepada dukun. Dia juga tanya sama dukun, ini kira-kira sakit saya kenapa? Jangan-jangan ada yang guna-guna.
Kita minta Tuhan untuk berkati hidup kita, berkati pekerjaan kita, tapi kita masih juga subscribe kepada horoskop contohnya. Baru saja Imlek. Maka kita akan hubungkan. Kemarin saya lihat satu podcast, mereka membicarakan hubungan antara siola dengan segala macam elemen. Tahun ini sio ular ya. Nah, kalau tahun ini sio ular, kalau kamu sio ayam, by the way saya sio ayam. Katanya sio ayam beruntung tahun ini. Tapi bagaimana mereka mengaitkannya? Tapi itu pun kembali, ayam apa? Ada ayam logam, ada ayam api, ada banyak sekali. Kita minta Tuhan tolong aku tahun ini, supaya tahun ini pekerjaanku Tuhan berkati, keluargaku Tuhan berkati. Tapi di saat yang sama kita juga pergi kepada hal-hal seperti ini. Jangan mendua hati, jangan terombang-ambing. Ketika kita bilang aku percaya kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Tidak ada Allah yang lain. Maka aku akan minta hal ini hanya kepada Tuhan saja. Dan aku akan dalam proses mendapatkan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupku, hanya akan mengambilnya, mendapatkannya dengan cara yang Tuhan mau. Fokus hanya ada satu Allah, yaitu Tuhan. Tak ada yang lain. Aku minta hari ini kepada Allah. Dan aku akan fokus terus meminta kepada Allah. Dan menunggu jawaban dari Allah. Jangan diombang-ambingkan. Jadi ketika kita bilang bahwa berdoa dalam iman, ini yang dimaksudkan. Bahwa berdoa dengan keyakinan yang kokoh, yang teguh. Bahwa aku minta kepada Tuhan. Tuhan akan dengar, Tuhan akan jawab, Tuhan akan berikan, dan hanya kepadanya saja aku meminta. Tak ada yang lain. Dan kita bilang, waduh, kan lebih banyak opsi lebih baik. Dalam hidup kita kan begitu, dalam kita merencanakan strategi, dalam kita melakukan sebuah bisnis contohnya, kita selalu ada plan A, plan B, ya kan? Kalau plan A tidak jalan, kita mau plan B. Setidaknya ada backup. Kalau enggak, wah kita nanti kalau stuck, kalau kita menemukan jalan buntu, gak ada plan B, bahaya. Makanya contohnya dalam orang merancang sebuah gedung. Kalau gedungnya bertingkat, tentu akses untuk naik ke tingkat yang paling tinggi, yang paling bagus adalah naik lift. Ya kan? Lebih mudah. Orang tidak capek naik tangga. Tapi tetap ada tangga. Sebagai kadang-kadang disebut sebagai tangga darurat. Supaya kalau listrik padam, ada kejadian sesuatu di gedung, orang bisa tetap lari dari tangga. Tapi tadi dikatakan kalau kita berdoa, hanya berdoa kepada Tuhan. Waduh, kalau nanti jalannya buntu bagaimana? Enggak ada backup lagi. Oh, tidak demikian. Justru Tuhan katakan, kalau kita berpikir tentang backup, kalau kita berpikir tentang menduakan Tuhan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau kita lanjutkan di ayat 7 dan ayat 8, saya bacakan bagi kita, dikatakan orang yang demikian, yang diombang-ambingkan itu, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan.
Dan di ayat 8 dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jangan pikir kalau kita bisa ada 2 atau bahkan 3 atau 4 tempat kita untuk berdoa, kita pikir, wah ini banyak yang tolong kita. Tidak. Tuhan bilang justru itu akan membuat kamu menderita. Karena pertama, Tuhan tidak ada bersama dengan kamu. Tuhan tidak akan berikan kamu apapun. Dan yang kedua, hidupmu tidak akan tenang, Tuhan katakan. Karena tidak ada kepastian. Jadi kalau kita berkata fokus hanya kepada Tuhan saja, beriman hanya kepada Tuhan saja, maka ini juga demi kebaikan kita sesungguhnya. Jadi berdoa dalam iman, ini maksudnya. Namun hal yang berikutnya yang saya mau kita perhatikan juga adalah setelah kita tahu bahwa kalau kita berdoa dengan iman dan kita tidak bimbang. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 ada sebuah janji Tuhan yang sering dikatakan di tengah-tengah kekristenan, atau mungkin bahkan kita pernah dengar, kita pernah baca ayat ini. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 di bagian yang terakhir dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau kita berdoa dengan iman, kalau kita berdoa dalam keyakinan seperti yang dikatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 ini, maka dikatakan sangat besar kuasanya. Dan kalau kita membaca Yakobus pasal 5 diberikan di sana contoh tentang Elia. Elia bahkan ketika dia berdoa supaya hujan jangan turun, hujannya tak turun. Dan ini juga sama seperti kata Tuhan Yesus. Kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu minta kepada gunung untuk pindah, dia pindah. Sedemikianlah kalau kita mau katakan berkuasanya doa di dalam iman. Namun, tentu ini benar, kata firman Tuhan ini. Namun yang salah adalah hati-hati dengan adanya juga pengajaran di dalam dunia kekristenan yang menggunakan ayat-ayat ini untuk membicarakan hal yang tidak seharusnya. Yaitu karena berdoa dalam iman dan Tuhan katakan kalau dengan yakin didoakan besar kuasanya, bahkan bisa memindahkan gunung, maka minta apa saja Tuhan akan berikan. Tak mungkin Tuhan tidak berikan. Saya pernah mendengar seorang pendeta karismatik mengatakan, Joseph Prince dari Singapura, minta apa saja, kamu adalah anak Tuhan. Tuhan adalah raja. Berarti kalau kamu anak raja, kamu pangeran. Maka apa yang kamu minta kepada Bapa di sorga, dia akan berikan. Apa saja. Kalau kamu sakit, kalau didoakan harus sembuh. Pasti sembuh. Kalau enggak sembuh berarti kurang iman. Nah, ini adalah kembali ajaran yang tidak tepat. Dari contoh tentang Abraham tadi kita sudah lihat. Abraham dengan yakin bilang, Eliezer Tuhan. Tuhan bilang enggak. Tuhan enggak bilang, karena kamu Abraham yang minta, kamu adalah, lebih lagi Abraham disebut sebagai sahabatnya Tuhan. Aku berikan kepadamu. Enggak. Tuhan bilang enggak, Eliezer bukan. Dia bilang Ismail, Tuhan bilang enggak, bukan. Lalu apa? Bagaimana yang seharusnya? Nah, kita kembali ke ayat 5. Ketika dikatakan di sana, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Sangat menarik di sini ketika saya sangat suka dengan kalimat ini ketika dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Artinya dia akan berikan dengan senang hati, dengan
Dia tidak akan menahan sama sekali. Dia akan berikan saja. Dan ketika dia berikan dikatakan tidak dengan membangkit-bangkit. Apa artinya membangkit-bangkit? Tidak dengan banyak protes. Tidak dengan banyak bicara. Kadang-kadang kan kalau ada orang minta sama kita sesuatu, lalu kita kasih. Tapi kita kasih sambil merepet-repet. Sambil marah-marah. Ada momen seperti itu. Contohnya kalau adik kita ini adik yang bandel kan. Uangnya, gajinya nggak tahu entah kemana. Tapi suatu hari dia datang sama kita. Ko, C, pinjamkan saya uang. Kita kasihan sama dia kan. Dia bilang aku belum makan. Kita tahu dia kerja. Tapi dia bilang dia belum makan. Karena ini masalah dia belum makan, kita kasih juga. Tapi sambil kita kasih, sambil merepet-repet kita. Sambil cerewet kita sama dia. Makanya kamu kerja, ini segala macam. Kan? Kita kasih juga, tapi sambil marah-marah. Tuhan ketika dia dengar kita meminta hal ini, dia bilang bahwa dia akan kasih kita tanpa marah-marah. Tanpa membangkit-bangkit. Dengan senang hati dia berikan kepada kita. Dan dikatakan yang kita minta ini dikatakan di sini kalau orang kekurangan hikmat. Ketika dulu saya membaca ayat ini saya terus berpikir apa yang dimaksudkan dengan orang kekurangan hikmat, lalu dia minta hikmat daripada Tuhan. Apa maksudnya? Dan bagaimana hal ini kita aplikasikan kepada kita orang Kristen? Apa yang dimaksudkan dengan hikmat di sini? Nah, kalau kita membaca ayat sebelumnya lebih menarik lagi. Kadang-kadang kalau kita tidak mengerti, kita merasa ini bahkan tidak ada hubungannya. Karena di ayat sebelumnya, ini adalah Rasul Yakobus baru mulai suratnya. Dan dia berikan kepada para orang Kristen yang sedang hidup dalam kesusahan oleh karena penganiayaan. Dan bahkan dia berbicara tentang dari ayat 2 sampai 4. Tentang bahwa mereka harus mengambil apa yang sedang mereka hadapi sebagai sebuah kebahagiaan. Penderitaan yang mereka alami oleh karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka harus hadapi dengan sukacita. Lalu tiba-tiba dia bilang, kalau ada yang kekurangan hikmat, minta sama Tuhan. Apa hubungannya? Hidup sebagai orang Kristen, menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini dengan iman Kristen, dengan kekurangan iman. Apa hubungannya? Nah, kalau kita membaca keseluruhan ajaran firman Tuhan mengenai hikmat, dan juga cara pola pikir orang Yahudi pada masa tersebut, kita pahami bahwa hikmat yang dimaksudkan sini sangat terkait dengan cara hidup orang Kristen. Contohnya dalam kitab Amsal dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat. Hikmat itu bukan hanya sekedar bagaimana orang merespon sesuatu. Bagaimana orang mengaplikasikan pengetahuan dalam hidupnya. Tapi hikmat ketika kita berbicara hikmat dalam Alkitab ini sangat berhubungan tentang bagaimana orang Kristen harus merespon segala sesuatu dalam hidupnya. Harus memimpin hidupnya. Harus mempergunakan apapun dalam hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Artinya ketika dikatakan di sini kalau ada orang kekurangan hikmat, ini artinya bahwa kalau ada orang Kristen yang tidak tahu apa kehendak Tuhan dalam hidupnya, baik dalam merespons suatu hal,
Baik dalam dia merencanakan hidupnya, baik dalam dia mau melakukan sesuatu. Kalau dia tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hal itu, apa kehendak Tuhan dalam hal itu, dia boleh datang minta sama Tuhan. Dan Tuhan akan berikan. Kenapa Tuhan akan berikan? Karena kalau kita membaca, dan minggu lalu, Lause Evangelis Jansel juga bilang, karena kalau kita minta adalah kehendak Tuhan, dia akan berikan. Karena Tuhan mau memberikan apa yang dia kehendaki. Kalau doa kita, kalau permintaan kita sesuai dengan apa yang dia mau, maka dia pasti akan berikan. Maka dalam hal ini, ketika kita berbicara berdoa dalam iman, ini bukan tentang apa saja yang kita minta pasti dikasih sesuai dengan apa yang kita mau. Ada lagi istilah mereka kuasa dalam mulut. Apa yang keluar dari mulutmu ada kuasanya. Pasti akan terjadi. Iman Kristen tidak seperti ini. Bukan itu maksudnya berdoa dalam iman. Berdoa dalam iman artinya berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya tadi dalam hal kita berbicara tentang jangan bimbang, kita juga berbicara tentang adanya satu proses di mana kita sambil berdoa, sambil terus berpikir dan mencari tahu apa yang Tuhan mau. Sehingga kita semakin hari, ketika kita berdoa dalam iman, semakin doa kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan saya selalu ingat kata guru saya, bahwa doa itu bukanlah alat untuk mengubah segala sesuatu. Kadang-kadang orang bilang kan, doa mengubah segala sesuatu. Guru saya bilang, doa tidak mengubah segala sesuatu. Doa mengubah kamu yang berdoa. Karena apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan, Dia sudah rencanakan. Dia adalah Allah yang tidak berubah. Yang berubah adalah kita. Kalau kita berdoa dengan hikmat daripada Tuhan, maka kita yang akan berubah dalam berdoa. Ada seorang kenalan saya yang sangat mengerti akan hal ini. Dan dia bersaksi, dia punya penyakit. Dan penyakitnya ini membuat dia tidak bisa berjalan dengan baik. Waktu dia masih kecil, waktu dia masih muda, dia bilang Tuhan, dia berdoa sama Tuhan, kalau boleh, saya boleh berjalan dengan normal. Tapi ketika dia semakin hari berdoa, dan semakin dewasa di dalam kerohanian, dia tahu, dia sadar satu hal. Oh, bukan kehendak Tuhan bagi saya untuk berjalan dengan normal. Kehendak Tuhan bagi saya adalah untuk berjalan tetap tidak normal. Maka dia mengubah doanya. Dia bilang, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau tidak memberikan aku kesembuhan untuk kakiku. Aku akan tetap berjalan tidak normal. Sekarang doaku adalah, tolong aku. Supaya ketika aku pun berjalan tidak normal, aku masih bisa berjalan untuk melayani Engkau. Aku masih bisa bersaksi bagi Tuhan. Bahkan di dalam kelemahan tubuhku ini. Dan Tuhan, karena itu adalah doa untuk mendapatkan hikmat. Dia tahu sekarang apa yang harus dia lakukan. Tuhan jawab. Dan Tuhan betul-betul berikan dia satu kemampuan yang begitu luar biasa. Di dalam kekurangannya, dia melayani Tuhan. Jadi, berdoalah dalam iman atau dengan iman. Supaya doa kita itu penuh dengan keyakinan dan Tuhan jawab. Terakhir mungkin saya mau
berbicara tentang bagaimana supaya kita selalu bisa berdoa dengan iman. Bagaimana supaya selalu ada keyakinan. Setiap kali kita meminta sesuatu, kita betul-betul yakin Tuhan akan berikan. Bagaimana? Maka mungkin ada 3 hal singkat saja. Yang pertama, ketika kita berdoa, berdoalah berdasarkan janji dan kehendak Allah. Kalau kita melihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, saya bacakan bagi kita. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Dia akan kabulkan, Dia akan berikan. Jikalau kita meminta sesuatu menurut kehendaknya. Berdoalah dengan berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita mau, di sini saya lihat ada beberapa orang yang masih muda mungkin. Kalau kita mau menikah, berdoalah untuk mendapatkan pasangan yang percaya kepada Tuhan. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Dalam kitab Yakobus juga dikatakan bahwa kenapa kita tidak mendapatkan apa yang kita minta daripada Tuhan. Karena kita berdoa dengan salah. Apa maksudnya berdoa dengan salah? Karena kita meminta sesuatu hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. Kita meminta hal yang berdosa. Jangan ada anak muda yang pergi kepada Tuhan dan dia punya atau orang yang dia suka namun tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan bilang, dan dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong berkati kami supaya kami bisa menikah. Tapi pasangannya tidak percaya sama Tuhan. Tuhan tidak akan dengar. Tuhan tidak akan berikan. Selalu lihat apa kata firman Tuhan. Kalau kita mau mendapatkan kecukupan dalam hidup rumah tangga, jangan kita bilang, Tuhan, hari ini aku pasang slot. Mohon Tuhan berkati supaya hari ini jackpot. Judi. Kalau doa kita seperti itu, Tuhan tidak akan jawab kita. Tapi kalau kita mau kecukupan dalam rumah tangga, kita berdoa, Tuhan hari ini aku pergi kerja, berkati pekerjaanku. Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kamu makan. Firman Tuhan bilang, orang tidak bekerja janganlah dia makan. Kalau mau cukup dalam hidup, bekerja. Jangan menjadi malas, kata firman Tuhan. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan pasti jawab. Kalau kita berdoa dan kita yakin bahwa yang kita doakan ini sesuai dengan apa yang Tuhan tulis dalam firman-Nya, maka keyakinan itu sangat besar. Dan yakin percaya, Tuhan akan berikan. Lalu bagaimana dengan hal yang kita tidak bisa pasti? Apakah itu ada firman Tuhannya atau tidak? Karena banyak hal dalam hidup kita yang tidak disebutkan kata per kata dalam Alkitab, ya kan? Contohnya saya mau pergi kuliah. Mau kuliah jurusan apa? Nggak ada dalam Alkitab jurusan perkuliahan, kan? Orang Kristen harus ambil jurusan ini, dan ini. Nggak ada. Lalu harus ambil jurusan apa? Harus kuliah di mana? Maka ini pun kita harus mencari kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Di dalam firman Tuhan ada prinsip-prinsip dalam hidup. Prinsip-prinsip dalam bekerja. Pekerjaan-pekerjaan seperti apa yang kira-kira sesuai dengan firman Tuhan. Yang kalau dikerjakan tidak akan melanggar perintah Tuhan. Maka aku akan ambil kuliah dengan jurusan yang saya akan tahu kalau nanti dia kerja saya itu tidak akan melanggar firman Tuhan. Begitulah kita akan memutuskan. Dan tentu ketika kita dekat dengan Tuhan, selalu berdoa dan selalu ingin mencari kehendak Tuhan. Sama seperti tadi, katakan di ayat 5 tadi. Kalau ada yang kekurangan hikmat, datang sama Tuhan minta, Tuhan akan berikan. Tuhan akan kasih. Enggak tahu apa yang harus dilakukan? Minta Tuhan, kasih tahu. Dia akan kasih tahu. Jadi berdoalah berdasarkan firman Tuhan.
Dan itu adalah kehendak Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita mau sangat yakin dalam berdoa, berdoalah dengan keyakinan akan kedaulatan Tuhan. Artinya ketika kita doakan apa yang kita mau, yang kita sudah tahu pasti ini berkenan kepada Tuhan, maka jangan ragukan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan ketika kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, mari kita datang dengan ketundukan kepada apa yang Dia mau. Ya, Matius pasal 6 ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini bagian dari doa Bapa kami. Dan Tuhan Yesus bilang ketika kamu berdoa, kamu harus tunduk. Kamu harus memiliki keinginan supaya yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Ketika kamu memiliki keyakinan ini, maka kamu akan bisa sangat yakin. Tuhan akan memberikan kepadamu yang terbaik, yang akan membuat hidupmu bahagia di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, kalau kita mau mempunyai doa, atau kita berdoa di dalam iman, maka berdoalah dengan ketekunan dan kepercayaan penuh. Dalam Lukas 18 ayat 1 dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Hal yang belum dijawab oleh Tuhan, doakan. Doakan terus dan doakan terus. Kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau Tuhan melihat, mendengarkan doa kita, Dia akan menjawab kita. Jadi berdoa dengan iman, artinya gak ada satu kali pun kita merasa, tak perlu didoakan. Tuhan kayaknya tidak dengar. Nah, kita akan doakan. Dan kita yakin Tuhan dengar. Dan Dia akan jawab pada waktunya. Banyak kesaksian, bahkan dari para hamba Tuhan, yang ketika mereka dari masa muda hidup jauh dari Tuhan, maka banyak di antara mereka yang kemudian datang kepada Tuhan setelah mendengar doa ibu mereka, setelah mendengar doa orang tua mereka, yang bukan hanya 1-2 kali, bahkan bertahun-tahun. Bertahun-tahun mendoakan. Sampai mereka akhirnya dijawab doanya, dan Tuhan memakai anak-anak mereka untuk melayani Tuhan. Jadi doa itu bukan hanya 1-2 kali. Doa yang dengan yakin disampaikan, atau dengan iman disampaikan, adalah doa yang disampaikan dengan tidak jemu-jemu. Sampai Tuhan menjawab dan memberitahukan apa yang Dia mau. Jadi Bapak Ibu dan Saudari, mari kita berdoa dalam iman, supaya kehidupan doa kita semakin baik, dan kita juga bisa melihat kuasa daripada doa yang demikian, yang Tuhan jawab dengan penuh kemurahan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, tolonglah kami semua. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan yang penuh dengan kelemahan. Bahkan dalam pengetahuan kami akan apa yang Engkau kehendaki, yang terkadang membuat kami Tuhan, dalam kami berdoa, ada keraguan-raguan, ada ketidakpastian. Apakah doa kami berkenan kepadamu? Apakah doa kami akan Engkau dengarkan? Tuhan, ajar kami mulai pada saat ini, supaya ketika kami berdoa di dalam iman. Kami berdoa dengan doa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kalaupun kami tidak tahu kehendak Tuhan, ajar kami untuk mencarinya. Mencarinya dalam firman-Mu, bahkan mencarinya di dalam doa. Ajar kami Tuhan, setiap kali kami mengungkapkan doa kami mengungkapkannya dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menjawabnya. Menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu yang baik di dalam hidup kami. Dan Tuhan,
Ajar kami untuk senantiasa berdoa kepadamu. Tidak jemu-jemu Tuhan. Yang menjadikan Engkau satu-satunya sumber pertolongan kami. Di mana kami bisa datang untuk berdoa kepadamu senantiasa. Tolong kami semua Tuhan. Ampuni kami segala dosa pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.